Coba jujur sama diri sendiri. Berapa sering sih kamu ngerasa kalau semua pencapaian kamu itu, entah IPK bagus, kerjaan keren, atau feed Instagram yang kelihatan sukses, sebenarnya belum cukup buat bikin kamu ngerasa aman di dalam. Kita sering sebut ini sebagai krisis paruh waktu atau quarter life crisis atau existential dread. Gimana kalau sebenarnya yang lagi menjerit dalam diri kamu itu bukan ego yang kurang sukses, melainkan anak yang haus akan validasi seorang bapak. 2000 tahun yang lalu, seorang anak muda bernama Filipus menyuarakan hal yang sama dalam Yohanes 14 ayat 8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Kata satisfied di sini berarti puas, aman, dan selesai. Filipus mewakili kita semua yang berkata, tunjukkan Bapanya, maka pencarian kami selesai. Mari kita bedah kenapa Filipus bisa ngomong kayak gitu. Filipus itu udah ikut Yesus lumayan lama loh. Dia udah lihat berbagai mujizat. Air jadi anggur, orang sakit sembuh. Tapi kenapa ya dia masih bilang, Tuhan, show us the Father. Nah, karena dia tahu mujizat yang luar biasa hebat itu gak bisa mengisi kekosongan identitas yang ada dalam dirinya. Dia butuh seorang Bapa. Hari ini, kita hidup di era yang sering disebut para sosiolog sebagai fatherless generation. Generasi yang kehilangan sosok ayah. Bukan cuma karena kehilangan secara fisik, tapi banyak loh anak muda yang punya ayahnya di rumah, cuman sayangnya nggak hadir secara spiritual dan juga emosional. Gak ada komunikasi, gak ada pelukan, gak ada kalimat, papa bangga sama kamu. Dampaknya apa sih ke kita sebagai pemuda Kristen? Yang pertama, adu gengsi dan validasi. Kita cari figur pengganti di sosmed, terjebak dalam pertemanan yang toksik, atau hubungan yang toksik demi sekedar bisa dibilang kamu tuh berharga. Dan yang kedua, iman yang transaksional. Kita ngelihat Tuhan Yesus Kristus itu sebagai mesin ATM atau malah sebagai mandor yang galak. Kita taat bukan karena kita tuh ngerasa disayang dan pengen sayang, tapi karena kita takut dihukum. Filipus itu nggak sadar loh, kalau sosok Bapa yang selama ini dia cari, itu ada pada Yesus yang sedang memuridkan dia. Di ayat berikutnya pun, Yesus menjawab, siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Pemuritan atau discipleship bukanlah kelas teologi di hari Minggu di mana kamu catat setiap khotbahnya, melainkan adalah ruang di mana hati Bapa tersalurkan pada anaknya. Dari sinilah kamu belajar kalau kamu tuh nggak perlu capek-capek sendirian buat kelihatan sempurna. Dan kalau kamu mau keluar dari krisis identitas ini, langkah pertamanya adalah stop deh cari validasi palsu. Kamu tuh butuh lingkungan pemuritan yang sehat, di mana mentor, ibu, atau bapak rohani kamu bisa mencerminkan karakter Kristus buat hidup kamu. Pencarian kamu akan kepuasan hidup bakal terus ngestak kalau jangkarmu bukan kasih Bapa. Masih banyak banget loh yang akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Dan di minggu depan, kita bakal bedah rahasia radikal dari gaya hidup pemuritan Yesus Kristus. Aku Lili pamit undur diri. See you and God bless you. Bye!